Halo teman-teman, melanjutkan lagi nih PMK 37/2025 mengenai marketplace memotong PPh 22 ya terhadap seller-seller di toko online. Oke, kita nggak usah bacain aturan hukumnya ya karena semua orang sudah tahu ya. Intinya kan Anda sebagai seller atau penjual atau pemilik toko online di sebuah marketplace, maka semua penjualan lu akan dipotong atau dipungut PPh 22 sebesar 0,5% ya. PPh 22 ini bisa bersifat PPh final, bisa bersifat PPh non final, tergantung dari Anda sebagai seller itu, pelaku usaha final atau non final. Jadi bisa berubah wujud dia ya. Nah, ini khusus gua membicarakan mengenai strategi pecah omset ya. Strategi pecah omset bagi pelaku, usaha toko online sudah tidak relevan menurut gua ya, sejak berlakunya PMK 37/2025 ini. Mari gua sampaikan ke teman-teman semua bagaimana argumen gue. Nah, by the way video ini hanya berlaku untuk teman-teman penjual toko online dengan omset di atas 4,8 M ya. Kalau lu di bawah 4,8 M mah nggak ada hubungan ya. Kalau Anda pedagang di bawah 4,8 M, nggak usah pusing dengan PMK ini, nggak kena masalah ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang punya omset di atas 4,8 M kan seharusnya jadi PKP. Tetapi kan orang tidak mau jadi PKP ya, orang takut jadi PKP. Kenapa? Alasan pertama adalah dia takut ribet dengan administrasinya. Bayangkan, selama ini nggak perlu pembukuan, sekarang jadi pembukuan. Selama ini nggak perlu, laporan PPN bulanan, sekarang jadi mesti lapor PPN bulanan. Mekanisme PKPM aja orang masih bingung gitu, cara cara ngitung PKPM itu gimana sih, gitu. Kemudian dia masih bayar tenaga akunting ataupun konsultan pajak, biaya lagi gitu kan. Nah, kemudian orang juga nggak sanggup bayar PPN-nya. Walaupun dia mau jujur, tetapi sudah diketahui, dihitung-hitung nggak masuk nih hitungannya nih, karena PPN masukannya nggak ada gitu ya. Karena pembeliannya nggak ada PPN masukan, entah dia beli impor door to door kah, atau dia merakit sendiri dan banyak tidak ada PPN masukannya dan sebagainya ya. Nah, tetapi guys, anyway pemerintah nggak peduli ya. Jadi semua sumpah serapah lu, ditelan sendiri aja ya, karena Sri Mulyani nggak peduli dan tidak mau peduli dengan, keluh kesah Anda-Anda para penjual toko online. Nah, kalau gitu apa solusinya? Ya kan? Jadi solusinya menurut gua cuma ada satu ya, yaitu berani untuk menjadi orang yang jujur, berani untuk, mengungkapkan semua apa adanya kepada orang pajak dan berani untuk membayar pajak apa adanya, walaupun akan sangat tinggi gitu ya. Ini ya sudah gue sampaikan juga di Instagram gue ya. Jadi solusi untuk seller di marketplace yang omset di atas 4,8 M. Oke, yang pertama, lu lupain deh mengenai pecah-pecah omset ya. Lupakan mengenai pecah-pecah omset karena strategi pecah omset sudah tidak relevan ya. Status quo sudah tidak relevan sejak PMK 37 ini ya, 2025 ini. Sudah tidak relevan, pecah-pecah omset sudah tidak relevan. Mari gua kasih argumennya. Ada dua cara orang melakukan pecah omset, ya kan? Ada dua cara. Cara pertama adalah dia buka toko online-nya satu aja, yang gede banget ya, tetapi pencairan uangnya ke beberapa rekening. Dengan begitu dia berargumen bahwa satu toko ini adalah milik beberapa orang, ya kan? Kami kerjasama nih beberapa orang, jadi kami masing-masing bayar 0,5% di masing-masing orang, gitu kan? Itu strateginya. Nah, tapi udah nggak terpakai ya, strategi ini sudah tidak relevan ya, karena orang pajak akan langsung, marketplace akan langsung potong PPh 22 atas KTP atau MPP yang terdaftar. Cuma satu orang doang yang terdaftar kan, walaupun lu pecah penjualan pencairan kepada beberapa rekening, sudah nggak bisa pakai. Nah, cara kedua adalah toko online-nya banyak. Kecil-kecil nih, banyak. Masing-masing toko dijaga omsetnya 4,8 maksimal, gitu. Nah, cara ini pun sudah nggak bisa dipakai menurut gua. Kenapa? Seringkali dalam bisnis, dalam praktek, kita tuh nggak bisa ngerem. Kita nggak bisa ngerem toko ini, maksimal 4,6 M ya, nggak bisa ngerem, tiba-tiba aja sudah tembus 4,85 M, 6M, 7M gitu kan. Ini nggak bisa dipakai. Jadi kedua cara ini sudah tidak relevan ya sejak PMK 37 berlaku ya, karena semua omset akan ketahuan guys ya. Kenapa? Karena marketplace itu bikin laporan kepada DJP, ya kan? Lu kira DJP hanya ngambil bukti potongnya doang, gitu kan? Jangan bodoh teman-teman ya. PMK memang mengatakan DJP hanya ambil data bukti potongnya saja. Tapi lu kira kantor pajak goblok gitu ya? Kantor pajak pasti akan ambil semua-semuanya, termasuk transfer-transfernya kemana-mana. Akan ditelusuri semua, dicari semuanya sampai ketemu siapa pemilik sesungguhnya toko online itu.
gitu teman-teman ya. Jadi sudah tidak relevan untuk pecah-pecah omset karena ujung-ujungnya akan ketahuan bahwa elulah pemilik sebenarnya, elulah pemilik sebenarnya semua-semuanya, maka lu akan dikenain PKP jabatan. Nah, jadi sudah tidak relevan ya. Nah, tetapi kan banyak orang berpikir, "Lah, kalau gitu gimana ya masa lalu? Yang kemarin-kemarin gimana nih? Yang sudah 5 tahun terakhir ini gue melakukan itu kan?" Nah, menurut gua, nah ini poin kedua nih ya. Menurut gua, eee, nggak usah pusing dengan kesalahan masa lampau ya, yang kemarin-kemarin, yang bulan lalu, tahun lalu, udah nggak usah pusing. Anggap aja itu sudah beres. Nah, kalau nanti sudah ada pemeriksaan, kita bernegosiasi, ya. Lu bernegosiasi, kita bayar pajak sesuai kemampuan kita, gitu lah ya. Tetapi tidak ada manfaatnya kalau lu memusingkan hal tersebut sekarang, gitu loh. Kalau sekarang lu musingkan kejadian 2 tahun, 3 tahun yang lalu, di mana lu tahu lu berdosa, gimana? Lu mau apa sekarang? Nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau nebus dosa? Ya nggak usah lah ya, nanti aja. Kalau ada pemeriksaan baru kita, bernegosiasi. Tetapi saat ini tidak usah mikirin masa lampau, masa lalu, kita fokus ke depan, oke? Nah, yang ketiga yang penting nih, teman-teman sebagai pengusaha seller yang punya omset di atas 4,8 M ya, harus berani bikin satu keputusan bulat, yaitu mulai sekarang gue akan jujur lapor full apa adanya, omsetnya, penjualannya di satu NPWP saja. Oke, harus berani teman-teman ya, berani bikin keputusan. Kalau lu tidak bikin keputusan sekarang, maka lu akan terus menikmati kenyamanan ini. Kan lu nyaman sekarang kan? Jualan bisa tanpa PPN, harga lu bisa bersaing dengan kompetitor, lu bisa harga serendah-rendahnya, omsetnya bisa gede, nggak ketahuan pajak. Tetapi kenyamanan ini harus lu bayar nanti ya, ketika lu diperiksa pajak ketahuan, lu akan diperas habis-habisan teman-teman ya, sampai kering, sampai lu nangis darah, habis langsung bangkrut, langsung mulai dari nol lagi. Ngapain lu capek-capek usaha, capek-capek bertahun-tahun kalau mesti mulai dari nol, gitu teman-teman ya. Nah, jadi berani membuat keputusan bahwa, "Oke lah, mulai Agustus ini gua akan full lapor apa adanya." Nah, sekarang kan tanggal 16, lu masih punya waktu beberapa hari untuk mempersiapkan segala-galanya. Pokoknya potong kompas, balik badan, tentukan satu tanggal, gua akan lapor full apa adanya mulai tanggal tersebut. Udah, nggak usah pusing, tutup mata. Gitu teman-teman ya, mesti berani bikin keputusan itu. Sudah nggak bisa menggunakan mindset yang lama. Mindset yang lama mesti pecah-pecah omset tuh nggak bisa dipakai, gitu. Atau lu mungkin berpikir, "Ah, nanti ketahuan kok tinggal negosiasi." Jangan teman-teman ya, untuk yang sudah berlalu boleh lu negosiasikan karena sudah terlanjur, tapi untuk ke depan jangan lagi. Udah nggak bisa teman-teman ya. Sekarang orang pajak tuh, merasnya lebih lebih gila gitu teman-teman ya, maksudnya di pajak Konoha ya, pemerasannya lebih lebih gila gitu. Lu nggak akan sanggup terima pemerasan untuk oknum-oknum pajak ini. Nomor 4, kalau lu masih kebingungan, hubungi seorang konsultan pajak yang terpercaya ya, untuk urus akunting dan pajak, oke? Jangan hubungin gua ya, karena gua tidak mengurus ini lagi. Nah, untuk teknis akunting dan pajak, lu, hubungi seorang konsultan pajak, seorang teman, saudara, atau siapapun deh, hubungi konsultan pajak, minta dibantu untuk akunting dan pajaknya. Karena kan lu sudah tentukan tanggal nih, tanggal 1 Agustus gua mau lapor full, bagaimana strateginya? Hubungi konsultan pajaknya, oke? Nah, yang kelima adalah Anda membuat CV atau PTP atau PT, kemudian langsung ajukan PKP sejak awal, teman-teman ya. Nah, kenapa sejak awal? Nah, kenapa sejak awal kita mesti ngajuin PKP? Karena gini, yang pertama, kalau orang tidak mulai ke PKP sejak awal, nanti dia terlanjur nyaman. Lagi-lagi nih, comfort zone ya. Lagi-lagi tiba-tiba bulan ke-6 sudah 10 M omsetnya. Wah, bingung nanti, gitu kan. Tiba-tiba tahun kedua sudah 20 M omsetnya, bingung mau mau jadi PKP, stok stok barang sudah banyak gitu kan, jadi susah gitu kan. Nah, jadi sejak awal mesti PKP supaya mindset pembukuannya sudah sejak awal, mindset, PKP-nya, mindset PKPM, PPN, PPN out, PPN in sudah sejak awal, punya mindset itu gitu teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya PKP sejak awal. Kalau PKP di tengah-tengah nanti akan berantakan, stok barang lu sudah banyak nih, kalau lu tiba-tiba jadi PKP bagaimana jual barang-barang yang belum PKP ini, jadi ribet, pokoknya aneh deh, ribet deh kalau lu belum kalau lu nggak PKP sejak awal, oke? Nah, sekarang kenapa mesti CV atau PTP atau PT? Yang mana nih yang bener? Nah, kalau lu mainnya barang, maka lu boleh prioritas utama adalah CV. Kalau lu mainnya jasa, maka prioritas utama adalah PTP atau PT. Karena kalau jasa di CV akan agak ragu-ragu, bisa nggak pakai 0,5% di tahun pertama. Oke? Nah,
Kalau lu main barang bisa di CV, kalau main jasa PTP atau PT. Sekarang lu sendiri atau berdua atau bertiga dan sebagainya. Kalau lu sendiri, maka lu bisa bikin CV atau PTP, ya. Kan CV masih berdua ya. Ya lu tinggal cari satu orang lah, istri atau keluarga atau teman siapa gitu ya untuk CV. Pokoknya kalau lu sendiri nggak usah bikin PT, bisa CV atau PTP. Kalau lu berdua atau lebih, maka lu bisa pakai CV atau PT. Ya, tidak bisa pakai PTP kalau berdua atau lebih ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya yang paling ideal adalah PT, teman-teman ya. Yang paling ideal menurut gua adalah PT atau PTP lah. Nah, satu orang itu PTP, kalau dua orang itu PT. Nah, namun beberapa orang masih pengen mencari keuntungan dari Privo yang tidak kena pajak, ya udah boleh pakai CV, tetapi hanya untuk jualan barang ya. Kalau jasa jangan. Oke, nomor 6. Setelah jadi PKP, maka semua transaksi beli, semua transaksi jual, gunakan PKP ini, gunakan badan ini, gunakan PT atau CV ini ya. Rekeningnya pakai itu, kemudian NPWP-nya pakai itu, pakai badan ini. Oke, semua transaksi beli dan transaksi jual gunakan badan itu. Oke. Nah, banyak orang mulai bingung nih. Bagaimana dengan stok barang gue di orang pribadi gue yang selama ini masih ada? Nah, cuma ada dua cara, teman-teman. Cara pertama adalah tutup mata, pokoknya serahkan kepada PT atau CV, jual di sana. Kena PPN, udah tutup mata. Oke. Cara kedua adalah lu pisahkan stoknya di gudang nih, lu kasih pembatas ya, dikasih tembok atau dikasih triplek gitu. Barang ini barang OP, orang pribadi yang lama masih akan gue jual dengan orang pribadi, sedangkan barang baru sebelah kanan itu barangnya PT PKP yang akan gue jual dengan PPN. Ini akan jadi masalah baru, teman-teman ya. Jadi masalah baru ribet. Jadi menurut gua kalau nggak mau pusing udahlah, tembak aja semuanya masukin kepada PKP, jual pakai PPN, beres. Gitu ya. Nah, nomor 7. Jadi setiap kali kita melakukan pembelian ya atau bayar ya, maka selalu mintakan faktur pajak kepada vendor atau supplier selalu teman-teman ya. Kalau selama ini kan terbalik ya. Selama ini lu beli barang, lu minta tolong dong jangan pakai KTP gua ya, jangan pakai jangan bukan faktur pajak ya. Kan selama ini begitu. Nah, sekarang berubah, terbalik. Sekarang ini harus pakai NPWP, CV atau PT gue dan harus minta faktur pajak masukan, wajib teman-teman ya. Nah, supaya apa? Supaya dapat PPN masukannya. Nah, gimana kalau suppliernya yang error? Kalau suppliernya yang nggak benar nih, dia dia sudah omsetnya besar tetapi tidak tidak mau terbitin faktur pajak. Gampang, ganti supplier teman-teman ya, ganti supplier. Memang di dunia ini cuma dia doang yang bisa mensuplai barang lu. Kenapa lu beli sama dia terus? Karena harganya murah, ya kan? Tetapi kan lu mesti mesti berpikir, kenapa harga dia murah? Karena dia mempermainkan PPN. Ya, dia itu tidak mau buka faktur pajak. Nah, jangan bermain atau berusaha atau berbisnis dengan orang-orang seperti ini, teman-teman ya. Pisahkan hidup lu dari orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini akan meracuni lu untuk terus melanggar pajak gitu ya. Nah, jadi carilah supplier yang benar-benar full bisa PPN dan ada PPN masukannya. Walaupun harganya lebih mahal sedikit, tetapi ada PPN masukan, kita selamat. Daripada kita cari harga yang murah tetapi tidak ada PPN masukan, kita yang celaka, teman-teman ya. Nah, kecuali atau ada barang jasa yang memang tidak mungkin dapat PPN masukan, ya sudah nggak apa-apa ya, kita tetap beli tapi nggak ada PPN masukan, ya nggak apa-apa. Nah, jika wajib pajak bisa memisahkan nih ya, barangnya yang dibeli dengan non PPN, maka khusus barang non PPN lu boleh deh tetap jualan dengan non PPN. Nah, ini ideal juga sebenarnya ya. Kalau lu bisa memisahkan barang yang dibeli dengan non PPN dengan barang yang dibeli dengan PPN dipisah di dalam gudang nih, kemudian dijualnya pun melalui dua saluran yang berbeda, itu boleh ya. Barang non PPN dibeli dan dijual dengan PT atau CV non PKP, barang yang ada PPN-nya dibeli dan dijual dengan CV yang PKP dan harus dijual di dua toko yang berbeda ya. Jangan digabung di satu toko online, nggak boleh ya. Nah, kalau lu bisa melakukan itu bisa dilakukan. Tetapi lagi-lagi dalam praktek sulit sekali teman-teman ya. Dalam praktek kalau kalau ada orderan di toko online langsung aja lu comot di gudang kan. Lu mana tahu barang lu comot ini barang yang gua belinya ada PPN atau gua beli non PPN. Kan nggak begitu pikirnya. Nah, jadi akan menambah satu kerumitan baru lagi kalau melakukan pemecahan seperti ini. Nomor 8. Bayar pajak akan meningkat bisa 10 kali, bisa 100 kali lipat ya dari yang saat ini lu bayar. Ini sudah diperhitungkan teman-teman ya, sudah diperhitungkan dan ini real akan terjadi dalam bisnis lu. Nah, banyak orang bilang, "Gue belum siap," gitu kan, "Gue belum siap." Eee,
nggak sanggup gue bayar segitu besarnya gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman, kita kita jangan mikir hari ini lu belum siap ya, kita mesti mikir ketika nanti lu diperiksa pajak, lu disuruh bayar 10 miliar, datang dari mana tuh duitnya? Pakai duit apa lu bayar 10 miliar tagihan pajak dari oknum pajak nanti? Lagi-lagi lu mesti korupsi lagi, lu mesti kasih uang suap dan sebagainya dan sebagainya. Pusing teman-teman, jadi ATM berjalan bagi oknum pajak, ya kan? Nah, jadi menurut gua nomor 10 nih ya, lebih worth it lu melakukan ini daripada suatu hari lu ketahuan oleh pemeriksaan pajak dan kemudian lu diperas oleh oknum pajak, bisa bangkrut bos, bisa bangkrut lah, jangan macam-macam, jangan salah ya. Mungkin lu berpikir orang pajak akan kasih lu rasa kasihan, akan ya cuma makan 10% dari harta lu lah, enggak juga teman-teman ya. SKP-nya pemeriksaan pajak itu bisa jauh lebih tinggi daripada harta lu saat ini, bisa gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Nah, jadi menurut gua kita telan aja. Kita berani bikin keputusan, mau 10 kali lipat, mau 20 kali lipat, mau 1 kali lipat, gua akan bayar. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah harga barang bisa naik lebih tinggi sedikit. Gitu ya. Tetapi apakah naik lebih tinggi langsung kita akan jadi kehilangan kompetisi, kita langsung akan bangkrut? Nggak juga, teman-teman ya. Ada banyak faktor selain harga yang bisa membuat kita sukses di marketplace gitu ya. Kalau kita perang harga terus, eh, ini nggak akan selamat gitu teman-teman ya. Kita bisa untung tipis sekali, bisa buat biaya hidup plus bangun properti dan sebagainya ya. Begitu kena periksa, kita jual semuanya, kita bayar pajak gitu ya. Jadi nggak worth it menurut gue teman-teman ya. Cara-cara lama itu, cara-cara yang sudah berlalu. Oke. Nah, yang nomor 10, kalau sudah lu hitung nih, ternyata sulit sekali, ternyata ribet sekali, hitung-hitungannya nggak masuk, ternyata justru gue bisa rugi nih. Dan kalau gue naikin harga barang nggak mungkin nih. Ya sudah, kalau itu tutup teman-teman ya. Tutup aja toko online-nya selesai. Atau lu jual ke orang lain selesai. Tutup usaha, lu punya duit taruh di SBN ya. SBN itu surat berharga negara. Lu nikmati bunga mungkin sekitar 5 atau 6% ya. Lumayan teman-teman ya. Kalau lu punya 10 miliar, lu dapat berapa tuh? 500 juta setahun teman-teman ya. Atau 600 juta setahun kan sebulan 50 juta lu dapatnya bunganya saja gitu loh. Jadi daripada lu pusingin omset yang gede-gede ini, taruh di SBN dapat bunga tiap bulan selesai ya. Menikmati masa pensiun teman-teman ya. Gue agak heran juga sih banyak klien-klien gue ya yang hartanya sudah ratusan miliar tapi masih kerja, masih buka toko, masih dagang. Gue nggak ngerti pola pikirnya, tetapi menurut gue eh, kalau lu punya duit banyak, udahlah, nggak usah dagang lagi, nggak usah usaha, karena ini di masa depan tuh akan sangat-sangat ribet sekali ya, akan sangat ribet, profitnya akan sangat-sangat tipis. Udahlah, menikmati masa pensiun aja, ya, tutup aja tokonya, menikmati menikmati masa pensiun. Nah, tetapi kalau lu masih mau struggle, masih mau berjuang, ya boleh gitu. Tetapi menurut gua, kalau lu mau tetap berjuang, mau tetap ada di industri, maka lu harus berani bikin keputusan. Mulai sekarang, gua full lapor semuanya, tidak ada ngumpet-ngumpetan lagi, semuanya lapor apa adanya gitu. Omset gua lapor full, gua mainnya pembelian hanya dari pembelian yang ada PPN-nya, gua eh, nggak usah lagi umpet-umpetan dengan pajak ya, lapor semuanya. Walaupun tipis, yang penting masih cuan, itu oke, gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Menurut gua ya, untuk kedepannya toko online sudah nggak selamat deh, udah nggak selamat. Kalau toko offline masih bisa nih lu umpet-umpetin pakai penjualan cash dan sebagainya. Itu pun nanti ketahuan di pembelian. Tetapi kalau toko online udah nggak selamat. Ke toko online udah nggak selamat ya, karena PMK 37 ini akan mengincar semua pedagang toko online. Yang diincar bukan PPh 0,5% ya, jangan bodoh teman-teman ya. Yang diincar oleh Sri Mulyani bukan PPh 0,5%. Yang diincar adalah PPh Badan, PPh OP Progresif, dan PPN. Ya, jangan salah ya, jangan lu pikir yang diincar cuma 0,5%. Tidak, yang diincar adalah database pajak, database wajib pajak, kemudian bisa diperas pakai PPh orang pribadi progresif atau PPh Badan Progresif atau dan juga PPN-nya. Itulah yang diincar sebenarnya. Dan ini baru berasa tahun depan, ya. Tahun depan nih baru berasa nih dipanggil-panggil ini orang-orang ini, gitu. Nah, makanya dari sekarang teman-teman berani bikin keputusan. Pokoknya move on aja. Kita balik badan, balik arah. Mulai sekarang gua akan full lapor PPN, jadi PKP, berani. Jadi perusahaan yang betul-betul yang rapi, akuntingnya bagus dan berani eh, disiplin apa adanya. Gitu teman-teman ya. Ya seperti itulah seharusnya kita berwarga negara teman-teman ya.
Kalau lu mau terus umpet-umpetan sampai kapan teman-temannya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.